Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edward Alexander Limber. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan serta juga membahas tentang komoditas kelapa sawit. Sebelum kita memulai, kelapa sawit itu pasti sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita semua. Apalagi baru-baru ini sedang terjadi fenomena kelangkaan minyak goreng yang merupakan salah satu produk olahan utama dari kelapa sawit. Fenomena ini dapat terjadi karena kurangnya pasokan minyak goreng di pasaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi fenomena tersebut. Salah satunya adalah dengan memberlakukan HLT minyak goreng Rp14.000 per liter. Namun, kebijakan tersebut baru-baru saja telah dicabut, mengakibatkan harga minyak goreng kembali melambung tinggi dan stoknya mulai melimpah di pasaran. Nah, sebelum kita akan memulai membahasnya lebih lanjut lagi, saya akan memberikan penggolongan serta apa saja jenis-jenis yang ada pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama adalah penggolongan. Kelapa sawit sendiri tergolong ke dalam tanaman dengan genus Elaeis dan ordo Arecaceae. Kelapa sawit sendiri juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis yang pertama adalah kelapa sawit Afrika dengan nama latin Elaeis guineensis, dan jenis yang kedua kelapa sawit Amerika dengan nama latin Elaeis oleifera. Nah, seperti pada halnya tumbuhan-tumbuhan lain, kelapa sawit juga memiliki spesifikasi khusus yang harus dipenuhi agar kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik. Pada video kali ini, saya akan membahas hanya 5 faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Faktor yang pertama adalah faktor curah hujan. Curah hujan untuk kelapa sawit idealnya berkisar 1.750 mm sampai 3.000 mm. Dan penyebarannya merata sepanjang tahun. Faktor yang kedua adalah faktor kondisi tanah. Kondisi tanah yang ideal untuk kelapa sawit adalah kondisi tanah dengan keadaan relatif datar, struktur tanahnya tebal, dan juga subur. Nah, faktor yang ketiga adalah faktor jenis-jenis tanah. Faktor yang ketiga ini cukup erat hubungannya dengan faktor yang kedua. Setidaknya ada tiga jenis tanah yang cocok untuk membudidayakan kelapa sawit, yaitu tanah aluvial, tanah organosol, dan tanah latosol. Faktor yang keempat adalah faktor suhu ideal untuk kelapa sawit. Idealnya suhu untuk kelapa sawit berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Faktor yang kelima adalah faktor ketinggian tempat penanaman kelapa sawit. Idealnya kelapa sawit ditanam di dataran rendah dengan ketinggian 1 sampai 650 meter dari permukaan laut. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana saja spesifikasi yang harus dipenuhi agar kelapa sawit dapat tumbuh dan berbuah dengan baik, sekarang kita akan mencari tahu berapa nilai ekspor kelapa sawit dan berapa besar ekspor Indonesia ke luar negeri. Untuk ekspor sendiri, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan ekspor mencapai 3.232 juta ton pada tahun 2021 dan dengan luas lahan mencapai 16,38 juta hektar. Dengan begitu besarnya angka ekspor sawit Indonesia, maka tidak mengherankan lagi apabila sumbangsinya terhadap devisa negara juga sangat besar, mencapai 26,03 miliar US dollar pada tahun 2021. Nah, dengan begitu besarnya nilai ekspor kelapa sawit, pasti kita bertanya-tanya, kenapa sih kelapa sawit itu sangat laku di pasaran? Apa saja sih yang dapat diolah dari kelapa sawit itu sendiri? Yang pertama adalah
apa saja yang dapat diolah dari kelapa sawit? Yang pertama dan yang paling utama tentu saja adalah CPO atau minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit ini juga dapat diolah menjadi berbagai produk turunan lainnya seperti margarin dan sabun. Yang kedua adalah dari serat kelapa sawit. Serat kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai jenis furnitur dan juga berbagai jenis perabotan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih melanjut ke proses pembuatan CPO atau minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng yang kita kenal sehari-hari. Pertama-tama, produsen atau pabrik akan membeli CPO dari para pengepul atau petani. Bukan CPO, kelapa sawit. Kelapa sawit yang dibeli dari para pengepul atau petani biasanya masih berbentuk TBS, tandan buah segar. Kemudian, pabrik atau produsen akan merebusnya dengan tekanan 2,2 sampai 3 kg per cm selama 90 menit agar buah dapat terlepas dari tangkainya. Pabrik atau produsen juga biasanya menggunakan teknik bantingan agar buah lebih mudah terlepas dari tangkainya. Setelah buah terlepas dari tangkainya, pabrik atau produsen akan melakukan proses pengukusan agar buah terpisah dari bijinya. Setelah buah terpisah dari bijinya, para pabrik atau produsen akan melakukan proses pemerasan terhadap daging buah. Hasil pemerasan tersebutlah yang akan menjadi minyak kasar. Minyak kasar ini masih belum dapat diolah menjadi berbagai produk. Harus disuling dan dimurnikan terlebih dahulu. Proses penyulingan ini akan dilakukan dengan menyaring zat-zat lain yang tidak diinginkan seperti ampas buah ataupun biji buah. Nah, hasil penyaringan ini disebut dengan minyak kelapa sawit yang kita kenal sehari-hari. Dan minyak tersebut akan disimpan di oil tank dan siap untuk dikemas. Setelah dikemas, biasanya minyak akan dipasarkan di berbagai jenis pasar seperti pasar tradisional, pasar swalayan, dan juga diekspor ke luar negeri. Untuk CPO sendiri, pemanfaatannya juga beragam. Ada yang langsung diolah menjadi minyak goreng, ada juga yang diolah menjadi biosolar yang dapat digunakan sebagai bahan bakar truk ataupun mobil. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya Edward Alexander Limbar, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.